أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Ya, coba kita baca. Kama arsalna fikum lasyirzimatun qalilun. Mari. Lasyir, kalau ini karena didahului kasrah maka tidak tafkhim, biasa saja. Ya pokoknya kalau tafkhim itu tebal itu ya. Bahasa mudahnya tadi ada moncongnya, gitu aja lah ya. Fasholli li rabbika wanhar wa qulu zurna, ya itu namanya tafkhim. Nah, sudah. Kemudian halaman 33. Jika huruf sebelum akhir berupa alif, wawu atau ya yang dibaca sukun, maka bila diwakafkan harus dibaca panjang. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi boleh 3 pilihan, 2, 4 atau 6. Min khaufin boleh dibaca min khauf. Saya ulang, min khaufin boleh dibaca min khauf. Boleh 4, min khauf. Boleh 6, min khauf. Cuma kalau sudah milih salah satu harus konsisten. Misalnya baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, milih yang 4. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak boleh 246, 246, enggak boleh. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjutkan oleh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita teruskan halaman 35 ya. Rihum fiha azabun alim. Mulai ini dan menerangkan harokat tanwin ya. Kalau tadi mungkin sudah diterangkan ada nun sukun, ada nun atau mem yang sukun tidak ada sukunnya atau tidak ada harokatnya ya. Karena sukun dan tanwin ada persamaan, maka di sini tanwin yang dibaca idhar dengan yang dibaca idgham ada perbedaan ya. Jadi di sini kalau tanwin yang dibaca idhar atau idhar halqi itu tanwinnya sejajar atau sebutnya murakkab. Jadi tanwin murakkab apa? Tanwin murakkab artinya bertumpuan ya. Yang kelihatan yang bertumpuan itu fathaten dengan kasroten. Jadi begini artinya di atas dan di bawah itu namanya tumpuan ya. Kemudian yang dhammah tumpuan itu atau yang murakkab itu dhammah biasa, atasnya mestinya dhammah terbalik, dibolak-balik itu. Tapi yang ada sekarang tulisannya dhammah terbalik itu diganti hanya dengan lengkung saja. Jadi kalau ada dhammah diberi lengkung itu berarti fathah tanwinnya dibaca izhar ya. Seperti seperti azabun alim, beda dengan rihum fiha.
Kemudian yang dibaca ikhfa atau idgham atau dibaca dengung ya. Itu tanwinnya adalah murattab. Apa? Murattab itu artinya berurutan, jadi tidak sejajar. Maka tulisannya agak nyelewah ya. Yang satu ke belakang, yang satu agak ke depan. Itu yang fathatain dan kasroten. Domaten yang murattab itu domah 2. Kan berurutan kan domah 2, tidak di atasnya. Nah itu namanya murattab. Maka itu bacaannya adalah dibaca idgham. Idgham ini baik idgham yang bihunah atau bilahunah, dan ikhfa ya, itu bacanya begitu. Seperti rihum fiha, hum fiha itu karena apa dibaca ikhfa atau dengung, maka dhammahnya adalah murattab ya. Kemudian yang dibaca iklab itu fathah, kasroh, dhammah biasa ditambah dengan mim kecil. Jadi tanwin itu mestinya kan non sukun ya. Tanwin itu non sukun. Nah sekarang tanwinnya dihilangkan, berarti nonnya hilang, diganti mim, nonnya jadi mim ya. Jadi kalau yang non di atas non ada mim kecil, tapi kalau tanwinnya hilang, tinggal harokat biasa ditambah mim kecil ya. Nah ini yang terjadi atau yang digunakan di dalam rosem Osmani dari Arab. Maka beda dengan yang dari cetakan Indonesia. Ya seperti yang diikuti Quran Al-Qudus yang dari Yambu'a atau dari Yambu'ul Quran itu seperti ini. Jadi fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang juga tidak ada. Yang ada fathah, kasroh, dhammah biasa diikuti mat kecil ya. Kemudian kita kembali lagi kepada cara membaca waqaf. Tadi sudah waqaf sudah diterangkan. Sekarang waqaf yang paling belakang hurufnya bertasdid double. Nah itu caranya membaca harus ditekan dulu. Asalnya watabba harus ditekan watab. Nah, setelah ditekan ditambah qalqalah atau hamas atau hunnah kalau memang bersifat itu. Kalau ba ini qalqalah maka setelah ditekan ya harus qalqalah watab. Nah, tapi kalau tidak ada sifat itu ya pokoknya ditekan ya. Seperti Abdul nah, itu yang tidak ada sifat qalqalah atau hamas atau dengung. Ya untuk kalimat ini agak sukar, maka akan kita baca semuanya untuk sebagai contoh dan perlu diperhatikan. Saya baca dulu nanti ditirukan. Lahu da'watul haqq. Mari. Haqq. Jadi tidak boleh haqq, tapi ada ditekan dulu dan jangan kelamaan. Jangan haqq, tapi haqq. Seakan-akan baca haqq. Haqq gitu. Mimman huwa minha fi syak. Ini ada hamesnya. Jadi hames yang di sini adalah ta dengan kaf yang perlu perhatian. Jadi syak. Ya. Tidak hanya syak tapi syak. Ya. Cuma hamesnya tidak kelihatan ya karena rame tidak kelihatan. Fi ghayabatil jub. Mawaqitu linnasi wal hajj.
wa hum lakum adu. Ini juga ditekan saja, adu, tidak ada tambahannya apa-apa. Kalau tidak tasdid kan adu, nah, menjadi mat. Ya kalau tidak tasdid, tapi ini tasdid harus ditekan. Wala adzabul akhirati asyaq. Balhum adol. Jadi akan tengok adol. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Al-Qassamiri fi yaumi nahsim mustamir. Mustamir, jadi ditekan dan jangan dikelihat atau kebanyakan takrirnya, ya. Jangan mustamir, jangan begitu. Tapi mustamir, nah maka ada peringatan dari Jazaidah, diperingatkan wa akhfi takrirun idza tusaddadu. Kalau ro ditasdid, takrirnya harus disamarkan. Harus mustamir, tidak mustamir, tidak begitu. Kalau sukun beda, mustamir, nah beda, mustamir dengan mustamir, ya ini bedanya sukun dengan tasdid. Fanabadnahum fil yam. Jadi kalau mem tasdid, non tasdid ada dengungnya, maka agak lama, satu alif, ya. Iyattabi'una illa dzon. Itu contoh-contoh ketika membaca huruf yang akhirnya bertasdid. Kemudian kita lanjutkan waqaf yang sebelum akhir itu berupa sukun. Waqafnya disukun sebelum akhir sukun, berarti ada sukun double. Iltiqa'us sakinain, ya. Iltiqa'us sakinain itu mesti qaedahnya tidak boleh kecuali kalau di akhir kalimah. Ya, maka ini karena di akhir kalimah maka diperbolehkan. Huruf yang sukun dan huruf yang akhir harus tetap terbaca, ya. Jadi mim ba'du wakafnya mim ba'd, tidak boleh mim ba', tidak boleh, ya. Dalnya hilang, dikorupsi, tidak boleh, ya. Harus mim ba'd. Karena sukun itu nisful harokah, ya agak dicepatkan. Mim ba'd, nah, tidak mim apa? Tidak mim ba'd, tidak begitu, tapi mim ba'd. Tapi juga jangan terlalu cepat, mim ba'd, jangan begitu, ya. Harus yang serasi, ya. Pokoknya semuanya itu harus yang enak, biasa, yang seperti orang berbicara, ya. Artinya jangan sampai terlalu terlalu cepat. Ya, ini juga kita baca bersama-sama dari awal sampai akhir. Wa qalu qulubuna huluf. Famasaluhu kamasalil kalb. Kalb. Ini ada sebagian yang tidak mau baca kalb, ya. Tapi banyak kalb. Tapi kalau menurut kaidah yang lain mestinya kalb, ya. Itu kebetulan kalau itu huruf akhirnya qalqalah, ya. Bisa dibaca kalb. Nah, tapi kalau tidak qalqalah kan tidak bisa itu, ya, tidak bisa. Seperti
lam hazl kan nggak bisa hazl apa begitu kan nggak bisa ya. Wa ma huwa bil hazl kulla yaumin huwa fi sya'n dzalikum fisq. Nah ini juga ada yang baca fisq ada, tapi kalau menurut saya ya fisq nah gitu, karena semuanya akan begitu. Qila la hadkhulis sarh wa aklihimus suhat. Jadi taknya harus ada hamas suhat ya. Wa asalna lahu ainal qitar. Nah, itu di bawah ada ainal qitar, ketika waqaf roknya boleh tafkhim, artinya qitar atau tarkik qitar biasa. Qitar. Nah, di nanti bacanya begini. Ainal qitar ketika waqaf roknya boleh tafkhim ainal qitar atau tarkik ainal qitar. Nah, prakteknya begitu ya. Kita lanjut. Innahu laqaulun fasl. Famastaysara minal hadayi. Hadayi. Qala kam labisat. Labisat. Ada hamesnya ya. Labisat ya. Qul amara rabbi bil qisth. Qisth ada kol-kolannya. Kemudian kita lanjut lagi, rok terakhir yang sebelum akhir berupa sukun. Sukun itu tidak bisa menentukan tafkhim atau tarkiknya rok. Maka dilihat sebelumnya, ternyata sebelumnya sukun lagi, kecuali kata ya sukun itu bisa menentukan tarkik, tapi karena tidak ya sukun ya harus dilihat sebelumnya lagi ya, baru sebelumnya lagi ada yang kasroh, ada dhammah, ada fathah ya. Yang sebelumnya kasroh tarkik, yang sebelumnya dhammah dan fathah tafkhim. Jadi kaidahnya rok itu mudahnya begini, rok sukun dibaca tarkik apabila sebelumnya berupa kasroh atau ya sukun, baik ada sukun yang memisah atau tidak ya. Selainnya berarti tarkik. Jadi itu yang diingat-ingat ya sukun sama kasroh saja ya. Setiap ya rok sukun itu begitu ya. Coba ini kita baca. Wala bikr wal fajr. Jadi bikr tarkik karena sebelumnya kasroh, fajr agak tafkhim, agak moncong ya, jangan moncong tapi agak moncong, ini istilah begitu ya, supaya suara tebal. Fajr ya cukup, jangan fajr, jangan begitu ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wow, ingat-ingat jangan saw tapi saw. Itu harus yang sering saw ya ini. Wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijr. Wa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr.
syahidina ala anfusihim bil kufur. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Coba halaman terakhir dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Samud bin nuzur. Lujiyi itu tasdid dan tetap. Kali diulangi dari awal. Ya di situ ada bacaan mim bergandengan, artinya banyak mim, yaitu umamim mimam ma'ak. Bisa dihitung mimnya berapa itu, bacaannya dalam bacaan bukan tulisannya. Umamim mimam ma'ak itu mimnya berapa? Umamim itu berapa? Ma mim berapa itu? 3. Mim 2. Mam 2. Ma 1. 8 mim itu ya. Jadi termasuk mukjizatnya Quran ini ada 8 mim berjejeran tapi bacaannya tidak berat ya. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah anak-anak sampai juz 5 ini berarti anak sudah hampir sempurna yang dipelajari. Kalau yang 7 tadi tinggal kurang horibnya. Jadi kalau sampai juz 5 harus dengungnya sudah bisa, panjangnya sudah bisa, tafkhimnya, qalqalah dan lain sebagainya harus sudah bisa. Sampai juz 5 kok masih melekutar ya. Santrinya bacaannya masih kurang baik, harus diperhatikan. Atau nanti sudah ya. Artinya diperiksa apakah sang salah itu muridnya apa gurunya. Nah, kapan sudah asar ya, nanti saya sampaikan nanti saja sekalian dulu. Nanti supaya cepat-cepat sholat, setelah sholat langsung
kumpul lagi karena waktunya nanti ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.